telah sukses menampilkan JSON tersebut ya di layar, saatnya kita akan mengconvert data JSON tersebut menjadi objek-objek yang terpisah. Tujuannya agar kita lebih mudah memanipulasi, memodifikasi data yang kita dapatkan. Misalkan contoh kita mau tampilkan dalam bentuk cards, dalam bentuk list ya, kita hanya mau nampilkan namanya aja, atau kita hanya mau nampilkan kombinasi nama dan deskripsi. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengconvert data JSON string tersebut menjadi objek di Flutter kita. Oke. Oleh karena itu, kita perlu kelas bantuan ya. Kita perlu bikin kelasnya untuk menampung atau mengakomodasi data tersebut. Oke. Nah, kita akan bikin di eh, folder class ya. Kita punya folder class. Di sini waktu itu sempat bikin ya, ini dia folder class. Klik kanan new file popmovie.dart ya. Popmovie.dart kita bikin class popmovie. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kelas popmovie biasa. Lalu isinya apa? Isinya tidak semua tidak semua field di dalam table kita pakai ya. Kita hanya pakai integer ID, koma ada apa lagi itu? Ada string title. Kemudian ada apa lagi? Ada string overview. Kemudian ada string food average. Oke, ini ya. Jadi ada ID, title, overview, dan string average. Teman-teman, ini um, non-nullable. Nah, ini kita akan bikin dulu konstruktornya ya. Kita bikin dulu konstruktornya pop movie di sini konstruktornya ya untuk menghilangkan error yang tadi. Ini kurung kurawal ini artinya name parameter ya. Name parameter artinya teman-teman kita bisa mengisi parameter-parameter ID, title, overview, food average ini di dalam konstruktor pop movie dengan tidak urut ya, dengan tidak urut teman-teman. Nah, oke, dengan menyebutkan parameternya. Tetapi kalau nggak mau pakai ini juga tidak masalah. Oke, required this.id, required this.title, required this.overview, required this.vote average. Nah, teman-teman, required ini maksudnya adalah kita harus memasukkan masing-masing variabel ini supaya objeknya tersimpan ya. ID, title, overview, vote average harus kita supply semuanya. Tidak bisa salah satu kita supply, oke? Cuman karena kita pakai name parameter, pakai kurung kurawal ini, kita bisa mengisi tidak urut ya. Misalkan vote average duluan, koma, ID, koma, dan seterusnya. Oke? Nah, kemudian di dalamnya, oke, di dalamnya kita punya sebuah apa namanya metode ya. Metode biasanya sangat umum dipakai ya. Metodenya adalah from JSON ya. Factory eh pop movie. Bentar, bentar. Ini saya ada yang salah ini. Wait, wait, wait. Hmm, from JSON. Sebentar ini. Ya, betul ya. Factory pop movie from JSON. Inputnya adalah data string JSON kita. Ya, data string JSON kita beri nama JSON di sini. Kemudian kombinasi key dan value. Value-nya dynamic, teman-teman. Dynamic artinya key itu selalu string ya. Key itu selalu string. Kemudian dynamic ini bisa boolean, double, string, dan kawan-kawan ya. JSON ini pasti kombinasi key value. Anda bisa lihat ya, contoh-contoh JSON yang tadi pasti ada property dan ada value. Property dan value. Dan property atau key itu bentuknya selalu string ya. Teman-teman. Nah, kemudian isinya apa? Isinya adalah return object pop movie. Jadi teman-teman, apa maksud coding function method from JSON ini? Maksud dari method from JSON ini adalah kita mengconvert dari JSON, string JSON, kita convert, kita jadikan objek pop movie. Ya, kita hanya butuh 4 data, ID, title, overview, dan vote average.
Nah, kita bisa peroleh itu semua dengan cara demikian, ID titik dua, eh, JSON with movie ID. Teman-teman, kalau Anda bertanya apakah ini adalah nama field dari tabel movie kita, nama kolom ya, nama kolom dari tabel movie kita, movie ID. Dan jangan salah ketik, kalau salah ketik tentu hasilnya akan nol nantinya. Oke, dan karena output JSON kita yang tadi kita lihat di JSON Stack Viewer itu bentuknya adalah array, maka kita juga akses menggunakan cara yang sama. Oke, JSON movie ID, kemudian kita casting menjadi integer, koma, kemudian ada title, JSON um, title, kita casting menjadi string, koma, apalagi nih, overview, JSON overview, as string, it's, dan yang terakhir adalah vote average. Kedua, eh, JSON vote average tidak sama dengan nol, maka JSON vote average dot toString titik dua nol titik nol. Nah, ini maksudnya begini teman-teman ya. Vote average itu kita punya dalam bentuk string ya. Nah, kita punya dalam bentuk string. Jadi kalau misalkan vote average-nya nol, maka kita rubah menjadi toString. Oke. Dan menjadi toString dan 0,0 gitu ya. 0,0 artinya nanti kita simpan 0,0 di dalam vote average bentuknya string. Kenapa demikian? Karena tabel yang movie yang kita miliki ada beberapa data yang vote average-nya memang beneran nol. Jadi ini perlu kita supply, kita cek, kita cegah ya, kita cegah dengan mengecek ya, apakah jika ada JSON of vote average-nya nol, maka kita convert ke jadi toString ya. Jika memang tidak bisa juga, kita convert menjadi 0,0. Oke. Dan ini adalah factory pop movie kita. Kemudian kita akan pakai ya pop movie ini di apa namanya di popular movie dot screen kita. Jadi Anda balik lagi ke popular movie dot di bagian mana nih ya? Di bagian bawahnya temporary ini siapin sebuah array ya, list of pop movie. List of pop movie kita kasih nama PMS. Kemudian karena ini bentuknya array seperti itu ya, siku-siku titik koma. Nah, em, kita akan modif baca data kita ya. Kalian lihat di bagian baca data, di bagian baca data. Nah, di sini perhatikan karena value ini berupa string besar gitu ya, kita akan decode ya. Kalau di PHP tadi codingannya menggunakan encode. Nah, untuk kebalikannya kita menggunakan function decode. Jadi teman-teman di sini em, map JSON sama dengan JSON decode. Oke, JSON decode value-nya kita cemplungin. eh oke, sebentar. Ini JSON decode-nya invalid ya. Oke, JSON decode. Oke, bisa kok. Oke, bisa ya JSON decode ya, teman-teman bisa ternyata ya JSON decode. Nah, lalu selanjutnya setelah decode maka kita tahu bahwa JSON value ini ada dua informasi, dua indeks. Yang pertama adalah result, result sukses, dan yang kedua adalah data. Kita hanya fokus pada yang data, oke? Dan kita tahu bahwa data itu bentuknya array, ya kan? Dari dari eh, tadi yang kita tampilkan. Jadi kita lakukan looping di array tersebut, ya. Contohnya di sini move in JSON ke data, indeks yang data. Jadi ini artinya saya punya variabel move,
yang kita akan looping untuk setiap record, untuk setiap data di variabel, sorry, di indeks JSON data. Nah, untuk setiap indeksnya, iterasinya, maka kita mau ambil ya, kita mau ambil menggunakan pop movie dot from JSON. Nah, di sini kita ambil mm, mov-nya, teman-teman ya. Karena kita yakin, kita tahu bahwa masing-masing record dari indeks data itu kombinasi key value, key value, key value, objek ya, dengan kata lain objek. Nah, kita masukkan ke from JSON yang tadi kita buat, lalu outputnya adalah sebuah objek pop movie. Teman-teman, kalau saya kembali lagi ya, saya kembali lagi ke from JSON. Oke, saya kasih lihat lagi yang from JSON tadi. Nah, Anda lihat bahwa return value dari pop movie from JSON ini adalah pop movie sendiri, dirinya sendiri. Ada objek pop movie. Maka returnnya di sini adalah pop movie. Sehingga dengan demikian kita tampung eh, di bagian popular movie ya ke dalam sebuah variabel, misalkan PM. Nah, selanjutnya kita mau masukkan PM ini ke dalam PMS, list PMS yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi gampang sekali, pms.add PM. Oke, pms.add PM. Jadi kita masukkan ke list PM. Oke. Nah, temporary-nya yang tadi tentu saja eh, kita mau testing dulu sih. Ini sebenarnya kita mau testing dulu apakah benar popular movie kita atau from JSON-nya bekerja dengan baik. Maka kita coba testing menampilkan data indeks kedua, urutan kedua ya. Apanya? Misalkan overview-nya atau title-nya atau apapun. Nah, kita coba testing dulu sederhana apakah betul from JSON-nya sukses mengconvert data tersebut. Nah, ini saya akan hot reload. Hot reload teman-teman, sebentar. Hot reload, saya coba back, lalu saya coba mengakses kembali. Nah ini ya, ditampilkan di sini ada satu data saja, data yang diambil dari indeks kedua, which is ngambilnya dari overview. Nah ini membuktikan bahwa kita sukses menggunakan atau memakai from JSON.